Selama bertahun-tahun, mungkin berpuluh-puluh tahun, aparat penegak hukum di Indonesia menemukan uang berkoper-koper. Uang dalam bentuk dolar Amerika, dolar Singapura, dalam rupiah, dalam emas batangan, dalam jumlah yang fantastis. Dan kini muncul gagasan yang jauh lebih kontroversial. Bukan sekedar menyita, tetapi menarik dana yang berada di luar sistem keuangan untuk membiayai pembangunan lewat Merah Putih Bond. Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan P2SK yang disahkan oleh DPR RI pada 4 Juni 2026 dan diundangkan 17 Juni 2026 menyisipkan satu pasal 50A yang memberikan dasar hukum bagi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dan Antara untuk menerbitkan surat utang khusus berupa Patriot Bond dan Merah Putih Bond. Perdebatan publik terutama tertuju pada ayat 5, 6, dan 7 pasal 50A yang memberikan perlindungan hukum kepada pembeli instrumen tersebut. Negara menjamin pembelian Merah Putih Bond dan Patriot Bond untuk tidak dapat dituntut secara pidana, termasuk pidana perpajakan maupun digugat secara perdata. Selain itu, data transaksi tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak maupun alat bukti di pengadilan untuk transaksi di pasar primer. Di balik kontroversi tersebut, pemerintah sesungguhnya sedang mengejar tujuan yang jauh lebih besar, yakni menarik dana haram itu yang dalam jumlah yang sangat besar itu, yang selama ini berada di luar sistem keuangan nasional untuk masuk ke dalam sistem keuangan yang haram agar dia bisa menjadi halal. Dana tersebut diperkirakan berasal dari uang tunai yang disimpan di rumah, di brankas, di bunker, maupun tempat penyimpanan lainnya, yang sebagian dalam bentuk dolar Amerika, dolar Singapura, dan lainnya. Dan jumlahnya sangat besar, diperkirakan di atas 500 triliun. Berdasarkan berbagai estimasi yang berkembang dalam pembahasan kebijakan, nilai dana yang tidur di luar sistem keuangan memang seperti saya sebutkan tadi di atas 500 triliun. Barangkali 750 triliun lebih. Nah, melalui Merah Putih Bond, pemerintah berharap dana tersebut masuk ke sistem keuangan formal dan berubah menjadi sumber pembiayaan pembangunan, mulai dari pembangunan infrastruktur, hilirisasi industri, energi, hingga proyek strategis nasional. Dengan solusi seperti itu, uang yang selama ini tidak produktif diubah menjadi modal untuk pertumbuhan ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi. Instrumen ini juga dipandang sebagai kelanjutan dari keberhasilan Patriot Bond yang sejak diterbitkan tahun 2025 telah menghimpun dana sebesar 64,3 triliun. Pembelinya adalah para investor domestik melalui skema private placement. Nah, berbeda dengan Patriot Bond yang menyasar, yang dijual kepada pelaku usaha dan investor institusi, para konglomerat. Nah, Merah Putih Bond dirancang khusus untuk menarik dana yang selama ini berada di luar sistem keuangan, dan dana itu adalah milik para penyelenggara negara. Siapakah penyelenggara negara itu? Ini adalah mereka yang ada di eksekutif, mereka di jajaran kementerian, lembaga, mereka yang ada di pemimpin daerah, gubernur, bupati, wali kota. Itu garis eksekutif. Mereka yang berada di legislatif, di DPR RI, DPRD, itu banyak uang juga hasil korupsi. Dan yang ketiga adalah mereka yang di jajaran yudikatif. Siapakah yang di jajaran yudikatif itu? Yaitu mereka yang sebagai penyidik, penegak hukum yang namanya Polisi Republik Indonesia. Para oknum yang ada di Polri ya. Jaksa, orang-orang yang bekerja di kejaksaan, mereka yang berfungsi sebagai jaksa. Mulai dari mereka di Kejaksaan Agung sampai jaksa tingkat kabupaten. Mereka yang menjadi hakim,
Ini para penegak hukum. Nah, mereka ini punya uang banyak yang didapat secara tidak legal, hasil korupsi. Nah, mereka yang masih bertugas, seperti nanti kasus akan dijelaskan sebentar, dan mereka sudah pensiun. Dan uang itu mereka bingung, di mana uang ini harus ditaruh. Kalau uang itu ditaruh ke sistem perbankan, bawa ke bank, seperti ke bank himbara atau bank swasta besar, akan dipertanyakan dari mana uang itu. Bahkan uang korupsi kan biasanya uang kartal ya, uang tunai. Membawa uang 2 miliar, 3 miliar sudah susah untuk menjelaskan dari mana asal-usul uang itu. Apalagi uang dalam jumlah 50 miliar, 100 miliar, 500 miliar, triliun. Nah, ini praktek-praktek korupsi biasanya dalam bentuk uang tunai, dan yang favorit adalah denominasi US dollars dan Singapore dollars. Jadi dolar Singapura dan dolar Amerika. Dan kalau dolar Amerika jelas 100 dolar ya, banyak. Kalau dolar Singapura itu mulai dari 100 dolar, ada 500 dolar, dan yang 1000 dolar sudah dibatasi. Tapi pada masa lalu, 1000 dolar juga favorit. Pendukung kebijakan Merah Putih Bond menilai pendekatan ini jauh lebih efektif dibanding dengan tax amnesty karena menawarkan kepastian hukum sekaligus berpotensi menarik dana dalam jumlah jauh lebih besar ke dalam perekonomian nasional. Sebaliknya, ini ada para pengkritik yang tidak setuju ya. Para pengkritik mengingatkan bahwa implementasi pasal 50A harus diatur secara ketat agar tidak menjadi celah bagi pencucian uang maupun masuknya dana hasil tindak pidana. Jika berhasil, Merah Putih Bond berpotensi menjadi instrumen penghimpunan dana terbesar dalam sejarah Republik Indonesia. Tadi sudah sebutkan nilai di atas 500 triliun, bahkan di atas 750 triliun. Sekaligus, jika berhasil, Merah Putih Bond akan mengubah dana yang selama ini menganggur menjadi mesin pembiayaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Sepanjang sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia, penyidik Polri, Kejaksaan Agung maupun KPK beberapa kali menemukan uang tunai dan logam dalam jumlah fantastis saat melakukan penggeledahan terhadap pejabat maupun mantan pejabat negara. Salah satu terbesar adalah penggeledahan rumah Jampitsus Kejaksaan Agung yang bernama Febri Adriansyah di Sentul pada 8 Juli 2026 oleh tim gabungan Kortas Tipkor, Polri, dan Polda Metro Jaya. Penyidik menemukan 74 kg emas. 74 kg emas. Jadi ada orang yang banyak yang berat badan 74 kg, bahkan itu emas batangan. Ada uang tunai 4,8 juta dolar Amerika, 14 juta dolar Singapura, dan 100 juta rupiah dengan estimasi 476 miliar. Dalam rangkaian operasi yang sama, dari kafe Declan Signature dan Coin Money Changers, Polri menyita 67,2 miliar, sehingga total aset yang diamankan oleh Polri mencapai 540 miliar. Sebelumnya, Kejaksaan Agung pada Oktober 2024 menggeledah rumah mantan pejabat Mahkamah Agung, Zarof Richard, dan menemukan uang tunai dalam berbagai mata uang rupiah, dolar Amerika, dolar Singapura, dan Hong Kong, bahkan euro. Jumlahnya hampir 1 triliun, 920 miliar. Nah, dan juga 51 kg emas batangan. Temuan tersebut menjadi salah satu penyitaan terbesar dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia. Kasus besar lainnya diungkap oleh KPK pada Agustus 2017 saat menggeledah rumah
Dirjen Perhubungan Laut Antonius Tony Budiono. Penyidik menemukan 33 tas berisi uang tunai dalam berbagai mata uang, rupiah, dolar Amerika, dolar Singapura, euro, pound sterling, ringgit Malaysia, dan totalnya 20,7 miliar. Kita tarik ke belakang, pada Oktober 2013, KPK menggeledah rumah dinas Ketua Mahkamah Konstitusi, MK, Akil Mokhtar, dalam operasi tangkap tangan dan menemukan uang dolar Singapura, dolar Amerika yang terkait dengan perkara suap sengketa pilkada. Jadi pilkada sengketa, para pejabat MK yang mendapat uang. Rangkaian kasus tersebut menunjukkan pola yang hampir sama. Ketika penyidik menyelusuri dugaan korupsi besar, mereka kerap menemukan uang tunai dalam berbagai mata uang asing, emas batangan, serta aset bernilai tinggi yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi maupun pencucian uang. Besarnya nilai temuan ini juga mencerminkan semakin kuatnya pendekatan follow the money dan aset recovery dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Nah, sekarang publik Indonesia melihat bahwa pertarungan antara Polri dan Kejaksaan memasuki babak baru. Secara umum penegakan hukum ini memasuki babak baru yang belum pernah terjadi secara terbuka. Tim gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipdipkor, Polri dan Polda Metro Jaya menggeledah sejumlah tempat, termasuk rumah pribadi Jaksa Muda dan Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansa di Sentul, Kabupaten Bogor. Dari rumah tersebut, polisi menemukan uang tunai dalam rupiah dan valuta asing batangan, emas batangan. Barang-barang itu tersimpan di sebuah berangkas terkunci yang berisi 7 koper. Penggeledahan itu segera memunculkan kesan terjadinya saling gerebek. Kejaksaan menggerebek Polri, Polri menggerebek Kejaksaan. Kejaksaan Agung selama beberapa tahun terakhir gencar membongkar perkara korupsi yang melibatkan anggota maupun mantan petinggi Polri. Meski demikian, pada hari Jumat 10 Juli 2026, tidak ada pernyataan resmi dari kedua institusi, Polri maupun Kejaksaan Agung, yang menyebutkan rangkaian tersebut sebagai konflik. Mereka tidak mengakui sebagai konflik terbuka atau aksi saling membalas. Pihak Polri menyatakan mereka bekerja berdasarkan penyidikan perkara korupsi, sedangkan Kejaksaan menegaskan mereka menghormati proses hukum dan meminta publik menjunjung asas praduga tak bersalah. Saya yakin publik akan menduga, dan publik akan menunggu bagaimana ujungnya. Bagi rakyat, sikap saling mengawasi dan saling bongkar dugaan korupsi antar instansi Polri dan Kejaksaan Agung sesungguhnya bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Selama dilakukan berdasarkan bukti, hukum acara, bukan karena kepentingan politik atau balas dendam institusi, kompetisi dalam membersihkan tubuh aparat penegak hukum, Polri dan Kejaksaan, itu justru menjadi energi positif bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Nah, kalau kita melihat ke belakang, bagaimana konflik antara dua institusi ini, itu berawal dari penguntitan Jampitsus. Rangkaian peristiwa yang kini menyita perhatian publik bermula pada 19 Mei 2024. Ketika itu, Jampitsus Febri Ardiansa dikabarkan dibuntuti oleh anggota Detasemen Khusus 88, Detasemen Anti Teror Polri, saat Febriansa berada di sebuah restoran di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Restoran tersebut saat itu bernama Gontran Cerir dan kemudian berganti nama menjadi Cafe Declan Signature. Peristiwa berikutnya terjadi 28 Juli 2025 ketika pengelola Cafe Declan Signature, Ferianto Hongkiriwang, ditangkap polisi
dalam perkara dugaan penculikan, penganiayaan, dan perintangan penyidik terhadap anggota Densus 88. Kasus itu bermula dari dugaan pembuntutan terhadap Ferry di Hotel Borobudur, Jakarta. Ferry diduga menghubungi seorang perwira tinggi TNI yang kemudian diikuti kedatangan sejumlah anggota TNI dan pengamanan terhadap personel Densus 88. Jadi anggota Densus tadi diamankan oleh anggota TNI. Rangkaian kejadian tersebut semakin menguatkan persepsi publik bahwa hubungan Polri dan Kejaksaan sedang tidak baik-baik saja. Meskipun kedua institusi tak pernah secara resmi membantah. Babak paling menentukan terjadi pada 8 Juli 2026. Seperti dijelaskan tadi, tim gabungan Kortas Tipkor, Polri, dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan serentak di 12 lokasi. Bayangkan aja, luar biasa, serentak di 12 lokasi, Jakarta dan Bogor. Penggeledahan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan korupsi suap, gratifikasi, tindak pidana pencucian uang yang dikaitkan dengan 3 perkara besar. Nah, 3 perkara besar ya. Pertama, dugaan korupsi PT Asabri. Kedua, dugaan korupsi pengadaan atau pasokan batu bara PT PLN. Dan yang ketiga, dugaan korupsi di PT Krakatau Steel Tbk. Salah satu tempat yang digeledah adalah Cafe Declan Signature di kawasan Cilandak Tengah, Cipete, Jakarta Selatan. Polisi juga menggeledah Coin Money Changers dan sejumlah rumah serta tempat usaha lainnya. Nah, dari Cafe Declan Signature dan Coin Money Changer, penyidik dilaporkan menyita uang tunai 67,2 miliar. Uang tersebut terdiri atas valuta asing yang ditemukan dalam berangkas dan tempat penyimpanan lainnya. Namun, temuan terbesar diperoleh ketika penggeledahan berlanjut ke sebuah rumah di Parahyangan Golf 2, nomor 2 Sentul, Kabupaten Bogor. Di dalam rumah itu, penyidik menemukan sebuah berangkas terkunci dan setelah dibuka, ditemukan 7 koper yang menyimpan emas batangan dan uang tunai dalam jumlah yang fantastik. Ada 74 kg emas dan 476 miliar rupiah. Kepala Kortas Tipikor, Polri, Irjen Polisi Totok Suryanto mengatakan, dari dalam berangkas penyidik menemukan 74 kg emas batangan, uang tunai 4,7 juta dolar Amerika dan 14 juta dolar Singapura serta uang dalam bentuk rupiah. Polri menaksir total nilai emas dan uang tunai tersebut mencapai 476 miliar. Selain itu, penyidik menyita dokumen, telepon genggam, serta sejumlah foto keluarga yang diduga berkaitan dengan pemilik rumah ataupun pihak yang menguasai barang yang disita tadi. Jika digabungkan dengan uang sekitar 67,2 miliar yang ditemukan di Cafe Declan dan Coin Money Changers, maka total nilai aset yang diamankan oleh Polri mencapai 540 miliar. Besarnya temuan tersebut menimbulkan pertanyaan serius di kalangan masyarakat. Dari mana asal uang dan emas itu? Siapa pemilik sebenarnya? Mengapa harta sebesar itu disimpan dalam 7 koper di sebuah rumah pribadi? Apakah aset tersebut berhubungan dengan salah satu dari 3 kasus korupsi yang tengah disidik oleh Kejaksaan? Seluruh pertanyaan itu hanya dapat dijawab melalui penyidikan yang transparan, profesional, dan dapat diuji di pengadilan. Febri akui bahwa rumah yang digeledah itu adalah miliknya. Jadi rumah yang digeledah diakui oleh Febri bahwa itu rumah miliknya. Pada Jumat 10 Juli 2026, Febri Ardiansyah tampil di hadapan publik dan membenarkan bahwa rumah di Sentul yang digeledah polisi adalah rumah pribadinya.
Itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah ada sejak lama. Itu bisa dilihat proses kepemilikan sejak awal, kata Febri dalam konferensi pers 10 Juli 2026. Nah, ini menimbulkan pertanyaan mengenai uang dan barang berharga yang ditemukan di dalam rumah tersebut. Febri menyatakan bahwa aset itu ada pemiliknya, tapi bukan milik dia. Ada pemiliknya. Dan itu berkaitan dengan suatu kegiatan, kata Febri. Nah, menurut Febri, terdapat orang-orang yang dapat dimintai keterangan dan ada kegiatan maupun bangunan yang bisa diperiksa yang berkaitan dengan uang yang ditemukan di rumahnya. Namun Febri belum menjelaskan secara terperinci siapa sesungguhnya pemilik uang dan emas itu. Dan jenis kegiatan apa yang dimaksud. Serta mengapa barang tersebut disimpan di rumah pribadi Febri. Ia menyatakan seluruh penjelasan akan disampaikan melalui proses hukum yang benar. Nah, kita merasa aneh. Ini publik mendesak agar Febri segera mengundurkan diri, agar penyidikan bisa lebih transparan, bisa lebih leluasa. Nah, ini yang tidak ada dalam budaya Indonesia. Sudah jelas-jelas terkait dengan dirinya. Mestinya dia langsung mengatakan, ini saya mengundurkan diri dari jabatan Jampitsus dan saya memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Polri untuk bekerja secara profesional. Pernyataan yang ditunggu oleh publik itu penting karena itu mengkonfirmasi kepemilikan rumah, tetapi belum menjawab status kepemilikan uang tunai dan emas yang ditemukan dalam berangkas. Secara hukum, tidak tepat menyimpulkan bahwa seluruh uang dan emas tersebut otomatis merupakan milik Febri. Benar secara hukumnya. Tapi logik masyarakat tidak seperti itu. Penyidik tetap harus membuktikan siapa pemilik aset, dari mana sumbernya, untuk kepentingan apa disimpan, serta apakah berkaitan dengan tindak pidana korupsi atau pencucian uang. Nah, ini ditunggu. Jadi ada keanehan. Febri mengakui itu rumah miliknya, tetapi barang-barang dalam rumah yang ditemukan uang tunai dalam dolar Amerika, Singapura, dan emas batang itu ada pemiliknya, tapi tidak dijelaskan secara rinci. Nah, cerita berlanjut. Sehari setelah penggeledahan, pada Kamis 9 Juli 2026, perhatian publik tertuju ke rumah dinas Febri di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Di Kebayoran Baru itu, puluhan personal TNI terlihat berjaga dengan senjata lengkap di sekitar kediaman tersebut. Kehadiran aparat militer itu memunculkan spekulasi bahwa pengamanan berkaitan dengan operasi penggeledahan yang dilakukan oleh Polri. Itu logik. Namun Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Muhammad Nas menjelaskan bahwa penjagaan dilakukan atas permintaan resmi dari institusi Kejaksaan Agung, bukan atas permintaan pribadi Febri. Menurut TNI, pengamanan tersebut merupakan bagian dari perlindungan kepada jaksa berdasarkan ketentuan yang berlaku dan tidak berhubungan langsung dengan penggeledahan polisi. Nah, ini masyarakat bisa menilai. Kejaksaan Agung juga menyatakan bahwa mereka menghormati proses hukum yang dilakukan oleh Polri. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna, meminta masyarakat tidak terburu-buru mengaitkan seseorang, dalam hal ini Febri, dengan tindak pidana sebelum ada kesimpulan dari penyidik dan putusan pengadilan. Jadi masih panjang nih, masyarakat diminta nggak usah menduga-duga, nggak usah mengait-ngaitkan. Sikap tersebut menunjukkan bahwa setidaknya secara resmi, Kejaksaan tidak menyatakan perlawanan terhadap langkah Polri. Nah, kalau ini sih oke, beri kesempatan seluas-luas kepada Polri. Bagi masyarakat, ini terlihat jelas bahwa ada saling bongkar, antara saling membongkar rahasia ini
saling membongkar kasus korupsi antara Kejaksaan dan Polri, dan itu tak terhindarkan. Meskipun kedua institusi membantah atau tidak mengakui adanya konflik, kesan saling bongkar tidak bisa dihindari. Kejaksaan selama ini menangani sejumlah perkara kasus besar yang menyeret anggota Polri maupun mantan pejabat Polri. Kini terjadi balasan. Polri menggeledah rumah pribadi seorang pejabat tinggi Kejaksaan yang memimpin perkara-perkara korupsi besar di tanah air. Rangkaian ini semakin sensitif karena lokasi yang digeledah adalah Cafe di Clan Signature. Juga merupakan tempat terjadinya dugaan penguntitan terhadap Febri oleh anggota Densus 88 pada tahun 2024. Persepsi tentang konflik institusional tidak boleh menggantikan fakta hukum. Kita setuju. Penyidikan harus berjalan. Fakta hukum harus diungkapkan. Tetapi kita lihat bahwa sampai saat ini belum ada bukti resmi bahwa penggeledahan dilakukan sebagai tindakan balasan terhadap kejaksaan. Belum ada pula penetapan Febri sebagai tersangka dalam 3 perkara yang disidik. Yang telah terkonfirmasi adalah rumah di Sentul tersebut adalah milik Febri. Dan dari dalam rumah itu polisi menemukan emas 74 kg serta uang tunai dalam nilai ratusan miliar rupiah. Asal-usul kepemilikan aset itu masih menjadi objek penyidikan. Nah, saling bongkar bisa menguntungkan rakyat. Nah, kita mengharap itu. Bongkar saja, saling bongkar. Polisi bongkar jaksa, jaksa bongkar polisi. Ungkaplah kasus korupsi itu. Jika benar Polri dan Kejaksaan sedang saling membongkar dugaan penyimpangan di tubuh masing-masing, masyarakat tidak perlu langsung memandangnya sebagai sesuatu yang buruk. Bahkan ini sesuatu yang positif, sesuatu yang konstruktif. Dalam sistem penegakan hukum yang sehat, tidak ada institusi yang boleh kebal dari pemeriksaan. Nggak boleh. Polri tidak boleh kebal terhadap pemeriksaan, Kejaksaan tidak boleh kebal terhadap pemeriksaan, juga KPK. Polisi dapat memeriksa jaksa, Kejaksaan dapat menyidik anggota Polri, dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dapat memeriksa keduanya sepanjang terdapat bukti awal yang cukup kuat. Saling membongkar korupsi lebih bermanfaat bagi rakyat daripada membangun solidaritas semu untuk menutup kejahatan di dalam tubuh institusi masing-masing. Namun, proses tersebut harus memenuhi 3 syarat. Pertama, penyidik tidak boleh digunakan sebagai alat intimidasi atau balas dendam. Nggak boleh ada dendam. Kedua, alat bukti harus dibuka secara transparan kepada publik dan diuji melalui proses peradilan. Ketiga, seluruh pihak yang terlibat harus diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa melihat pangkat, tanpa melihat jabatan, seragam, ataupun kekuatan institusinya. Temuan emas 74 kg dan uang ratusan miliar di rumah seorang pejabat tinggi penegak hukum merupakan persoalan yang terlalu besar untuk ditutupi dengan pernyataan singkat. Publik berhak mengetahui siapa pemiliknya, bagaimana asal-usulnya, mengapa disimpan di lokasi tersebut, dan apakah aset itu berkaitan dengan kejahatan atau tidak. Perkara ini bukan semata-mata mengenai Polri melawan Kejaksaan, melainkan ujian terhadap keberanian negara membersihkan aparat penegak hukumnya sendiri. Bila Polri dan Kejaksaan berani saling membuka dugaan korupsi, saling membongkar, maka proses ini jangan dihentikan. Biarkan hukum bekerja hingga tuntas, sebab bagi rakyat, aparat yang saling membersihkan jauh lebih berguna daripada aparat yang saling melindungi. Sebagai penutup, saling membongkar kasus korupsi antara Polri dan Kejaksaan. Dan kita harap juga KPK juga nggak boleh dibiarkan. Polisi atau Kejaksaan bisa membongkar juga kasus KPK, atau sebaliknya KPK juga bisa membongkar kasus korupsi yang ada di tubuh Polri dan Kejaksaan. Ini kasus saling membongkar ini menunjukkan bahwa benar ada uang yang berada di bawah bantal.
ada uang ada di brankas, ada uang di bawah bunker, uang cash yang tidak masuk dalam sistem perbankan. Kenapa? Ini ada uang-uang haram yang jumlahnya diperkirakan di atas 500 triliun, bahkan di atas 750 triliun. Dan uang-uang ini daripada dia biarkan begitu. Bahkan kalau ini dibiarkan tidak digunakan, bisa dimakan rakyat. Daripada uang ini tidak bermanfaat. Karena si pemiliknya takut ketahuan toh. Kalau bayangkan aja mereka mengeluarkan uang 200 miliar dalam uang cash, bagaimana? Bahkan dalam 1-2 miliar pun susah mana bentuk cash. Sebaiknya uang ini dilegalkan lewat Merah Putih Bond. Kita mendukung langkah cerdas ini. Danantara atas nama negara menjual Merah Putih Bond. Pembelinya adalah para koruptor ini yang masih memegang jabatan di eksekutif, legislatif maupun yudikatif atau para mantan. Mereka membeli bond ini dan mereka tidak lagi diperkarakan secara pajak maupun pidana. Banyak protes tentu saja, tetapi bagi kita ini jauh lebih bermanfaat daripada uang ini sama sekali tidak digunakan untuk menggerakkan ekonomi Indonesia.